Perhatikan saya ke depan. Beberapa waktu-waktu belakangan ini Tuhan terus mengingatkan saya untuk terus memprioritaskan waktu buat Tuhan. Katakan memprioritaskan waktu untuk Tuhan. Bukan hanya waktu, tapi seluruh hidupmu. Katakan seluruh hidupku, kekuatanku, kesehatanku, perasaanku. Katakan dengan kuat, perasaanku. Aku berikan buat Tuhan. Amin. Karena waktu-waktu ini terus berlalu dengan begitu cepat. Kita sudah ada di akhir tahun 2024. Tidak terasa. Begitu cepat berlalu. Itu sebabnya dalam perenungan saya dan istri saya akhir-akhir ini. Kami terus diingatkan Tuhan untuk terus memprioritaskan hidupmu. Katakan memprioritaskan hidupku. Untuk Tuhan. Ayo ikutlah kata-kata saya. Memprioritaskan hidupku. Untuk Tuhan. Karena tanpa saudara sadari waktu terus berlalu. Dan waktu tidak bisa lagi diulang. Di mana saudara diberikan waktu yang sama. Katakan waktu yang sama. Tidak ada waktu yang berbeda antara orang yang percaya dan orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Semua diberikan waktu yang sama. Katakan semua diberikan waktu yang sama. Dan bagi orang di luar sana, terus memprioritaskan waktunya untuk mengejar apa yang menjadi keinginannya, untuk mengejar apa yang menjadi kenyamanannya, untuk mengejar apa yang menjadi cita-citanya, untuk mengejar apa yang menjadi ambisinya. Tetapi sekali lagi Tuhan ingatkan kepada saya, dan hari ini saya berdoa itu juga yang datang atas hidupmu. Bahkan kita tidak lagi hidup sama seperti orang yang ada di luar sana. Hidupmu berbeda. Katakan hidupku berbeda. Artinya apa yang kau prioritaskan itu harusnya berbeda. Karena semua yang diprioritaskan oleh orang yang ada di luar sana. Sekali lagi saya mau katakan itu adalah sifatnya sementara. Mudah hilang, mudah lenyap, mudah dicuri. Itu sebabnya. Saya berdoa. Engkau tidak terus ada di dalam sistem Babel. Karena nubuatan Alkitab berkata bahwa satu kali lagi aku akan mengguncang bumi, mengguncang langit. Tapi ada satu yang tetap tinggal, yang tak tergoncangkan. Apa itu? Kerajaan Allah dan perkataannya dan firman-Nya itu tidak akan ikut terguncang. Apa yang dimaksudkan? Sekali lagi aku akan mengguncang langit, bumi. Ini bukan hanya bicara tentang bencana. Tapi sebuah sistem Babel yang sudah dibangun bertahun-tahun oleh orang fasik. Oleh orang yang tidak mengenal Tuhan. Membuat engkau terikat di sana. Membuat engkau tidak bisa lari kemana-mana. Membuat engkau dipaksa untuk bekerja untuk mendapatkan uang. Dipaksa untuk melakukan sesuatu untuk mendapatkan kenyamanan. Sehingga engkau kemudian melupakan Tuhan. Tidak lagi memprioritaskan Tuhan. Engkau sedang terjebak di sistem Babel. Tapi sekali lagi Tuhan akan mengguncang. Dan saya berdoa ketika keguncangan itu ada, engkau tidak ada di sistem itu. Engkau tidak bergantung dengan sistem Babel. Tapi engkau bergantung sepenuhnya. Katakan aku sepenuhnya bergantung hanya kepada Dia. Amin. Karena hari-hari ini Tuhan terus mengingatkan saya. Untuk terus fokus memprioritaskan hidupmu. Mengejar apa yang kekal. Katakan mengejar apa yang kekal. Ada orang di sini? Satu kali ketika Elisa sedang membajak di ladangnya. Firman ini terus terngiang-ngiang atas hidup saya dan istri saya
Beberapa waktu ini saya bagikan di prayer group NGM, saya bagikan di prayer group umum kemarin. Dan hari ini saya berharap saudara juga mendapatkan porsi yang sama, firman yang sama. Jadi ketika Elisa sedang membajak ladangnya dengan 12 pasang lembu, banyak atau sedikit? Banyak. Elia datang dan berlalu di hadapan Elisa. Dan Elia melemparkan jubahnya kepada Elisa. Tanda untuk Elia memberikan, apa istilahnya? Memberikan tanda bahwa mengikut Tuhan, katakan mengikut Tuhan, itu jauh lebih penting daripada aktivitas yang lainnya. Amin. Kita baca di ayatnya. 1 Raja-Raja pasal 19, ayat 19. Berdiri aja ya, karena kan cuacanya lagi dingin, supaya sedikit panas kita tetap berdiri. Haleluyanya cuma 1-2 orang ini. Saya tidak akan lama karena, perhatikan saya tidak akan lama karena setelah ini saya akan berjumpa dan bertemu dengan dengan jemaat Tuhan yang sudah terlibat di dalam pelayanan. Saya mau lihat dulu, angkat tangan dulu adakah di antara Bapak Ibu yang sudah terlibat dalam pelayanan? Angkat tangannya yang sudah. Saya rasa hampir semua. Yang sudah terlibat dalam pelayanan. Pelayanan apapun, pelayanan di dalam gereja, pelayanan sebagai komite, pelayanan di WBI, pelayanan di pastori, pelayanan di PPA. Coba angkat tangan tinggi-tingginya. Nah hampir semua. Oke, turunkan tangan. Bagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang mau terlibat dalam pelayanan. Yang sudah ikut LCC, yang sudah tulis form pelayanan. Oke, ada 1. Oke, setelah ibadah, perhatikan saya ke depan. Minggu lalu saya umumkan bahwa pertemuan pelayan kita adakan minggu sore. Betul ya? Jam berapa? Jam 5, bukan jam 6. Jam 5 sore, bilang jam 5 sore. Tapi tadi pagi saya mempertimbangkan beberapa pertimbangan. Yang pertama, cuaca kurang mendukung, betul nggak? Dan yang kedua, supaya waktu kita jadi efisien, katakan efisien. Jadi maksud saya sekali keluar, bukan kayak lagu ya, sekali putaran, bilas. Saya jadi ingat itu, sekali keluar kita langsung menyelesaikan beberapa agenda. Amin. Karena saya takut ketika siang ini kita pulang dengan cuaca yang seperti ini dan kita kembali nanti jam 5. Agak bahaya. Betul enggak? Jadi buat Bapak Ibu yang sudah terlibat dalam pelayanan, pokoknya Bapak Ibu sadar dirilah. Yang sudah terlibat dalam pelayanan dan Bapak Ibu yang mau, katakan mau. Yang mau terlibat dalam pelayanan, setelah ibadah saya kasih waktu 30-45 menit, saudara bisa cari makan, atau kalaupun saudara bilang saya masih puasa, oke nggak apa-apa, kita tunggu sebentar dan kita akan langsung dengan agenda yang berikutnya. Saudara siap? Siap. Oke. 1 Raja-Raja pasal 19 ayat 19. Kita baca dengan kuat. 1, 2, 3. Setelah Elia pergi dari sana, ia bertemu dengan Elisa bin Safat yang sedang membajak dengan berapa banyak? 12 pasang lembu. Sedang ia sendiri mengemudikan yang ke-12. Ketika Elia lalu dari dekatnya, ia melemparkan jubahnya kepadanya. Lanjut. Baiklah. Lanjut ayat 21. Menyembelihnya dan memasak kemudian makanlah mereka. Sesudah itu bersiaplah Elisa lalu
mengikuti Elia, dan menjadi pelayannya. Amin. Coba kita lihat lagi ayat 19. Ketika Elisa sedang membajak ladangnya dengan 12 pasang lembu, dan Elisa sedang mengemudikan, dia sedang mengemudikan yang ke-12, pasangan yang ke-12. Jadi ada 12 pasang, 1, 2, 3, 4, 5, sampai pasangan yang ke-12. Elisa ada di pasangan lembu yang ke-12. Bersama-sama dengan pelayan-pelayannya Elisa yang lain sedang membajak ladang. Amin. Nah, kalau dilihat dari banyaknya lembu yang dipakai Elisa untuk membajak, saudara bisa membayangkan seberapa luas ladang yang ada. Itu tidak mungkin hanya sepetak 2 petak. Untuk seorang petani membajak satu lingkungan atau satu area tanah itu dengan sepasang lembu itu pasti areanya luas. Perhatikan, ini bukan hanya sepasang lembu, tapi ada berapa lembu? Bukan 12 ekor, 12 pasang. Artinya ada 24 ekor. Saudara bisa bayangkan seberapa kaya Elisa? Bisa bayangkan enggak? Jangan dulu ukur tanahnya deh. Harga lembunya dulu deh. Saudara tahu lembu? Dia satu family dengan sapi, dengan kerbau, kalau di Toraja dengan tedong. Buat Bapak Ibu yang dari arah-arah Toraja, berapa satu ekor tedong sekarang? Berapa Pak? Bahkan ada yang sampai ratusan juta, betul? Bayangkan, satu ekor 100 juta. 24 ekor, berapa? 2,4 miliar. Ini bukan babi yang 4 juta, 15 juta satu ekor. Ini tedong. Ada orang di sini. Saudara bisa mengimajinasikan seberapa kaya Elisa. Harusnya dia nggak perlu ikut siapa lagi. Karena Elisa dengan hartanya, dengan kepunyaannya, dengan miliknya, itu sudah cukup buat dia. Katakan sudah cukup. Harusnya untuk Elisa. Tapi kalau kita baca lebih lanjut lagi ketika Elia jalan dan berlalu, melemparkan jubahnya. Perhatikan jubah ini yang kemudian nanti ketika Elia naik ke surga, Elisa menangkap jubah dari Elia. Seketika itu juga Elisa menerima 2 kali pengurapan dari Elia. Amin. Ini bicara tentang pengurapan. Ini bicara tentang kuasa. Ini bicara tentang otoritas. Dan ketika Elia melewatinya, Elisa tidak terus terfokus dengan apa yang dia kerjakan hari itu. Dengan ladangnya, dengan lembunya, dengan pekerjaannya, dengan hartanya, dia gak fokus ke situ. Dia kemudian berkata sama Elia, Elia, saya mau ikut engkau. Ada orang di sini? Apa yang bisa diberikan Elia? Harta tidak mungkin. Bahkan bisa jadi Elisa lebih kaya daripada Elia. Tapi Elisa tidak pernah terfokuskan kepada hal-hal yang lahiria, kepada hal-hal yang sementara, kepada hal-hal yang manusiawi. Fokus mata Elisa terus kepada pengurapan yang ada dalam hidup Elia, otoritas yang ada dalam hidup Elia, kuasa yang ada dalam hidup Elia. Dan Elisa tahu untuk dia mendapatkan semuanya itu, dia harus meninggalkan yang ini dan dia pergi mengikuti Elia. Harga yang begitu mahal. Katakan harga yang begitu mahal. Lalu ketika Elisa bilang, Elia, baiklah saya pamitan dulu dengan orang tua, keluarga saya.
Elia bilang silakan. Dan ketika Elisa berpamitan dengan keluarga, mereka punya kebiasaan makan-makan. Ada orang di sini? Tapi perhatikan saya ke depan. Kok bisa-bisanya yang dia sembelih adalah lembu yang selama ini dia pakai untuk bekerja. Saudara masih bisa mengikuti jalan berpikir saya? Kok bisa-bisanya emang tidak ada ternak lembu yang lain yang memang dikhususkan untuk disembelih? Ayolah, saudara bisa mengikuti saya. Ini saudara antara kedinginan karena ini padahal sudah dimatikan beberapa AC. Tapi percayalah sebentar lagi saudara akan panas. Oleh kasih Kristus. Hangat oleh kasih Kristus. Kok bisa yang Elisa bakar adalah pasangan lembu yang selama ini dia pakai untuk bekerja. Dan untuk membakar lembu kan butuh kayu. Betul ya? Gak ada gas LPG waktu itu. Harus pakai kayu. Kok bisa kayu yang dipakai juga adalah bajaknya. Yang selama ini dia pakai untuk bekerja. Untuk dia membajak ladangnya. Sehingga ladangnya itu kemudian menghasilkan sesuatu untuk hidup Elisa. Untuk hidup karyawan-karyawannya. Untuk hidup keluarga Elisa. Tapi kok bisa? Kenapa dia nggak pergi ke hutan, tinggal tebang pohon, selesai. Kayu bajak itu kan harus dibentuk lagi. Tapi kan dia bakar. Perhatikan ayatnya 21, 2, 3. Lalu berbaliklah ia daripada Elia. Ia mengambil pasangan lembu itu, menyembelinya dan memasak dagingnya dengan bajak lembu itu. Sebagai menyembelih lembu dan memasak daging lembunya dengan bajaknya sebagai kayu api. Perhatikan, ini adalah tindakan iman dari Elisa. Maksudnya gimana? Elisa punya tekad. Waktu saya ikut Elia, apapun yang terjadi, saya tidak punya pilihan untuk kembali. Kenapa? Lembunya sudah dibakar, sudah disembelih. Bajaknya pun sudah dibakar. Untuk menjadi korban persembahan. Untuk menjadi makanan. Dan dia bagikan kepada semua orang. Sebagai tanda bahwa ini adalah waktu terakhirku. Untuk aku berkutat dengan kehidupan pribadiku. Untuk aku berkutat dengan urusan pribadiku. Untuk aku bekerja untuk menghidupi kehidupanku sendiri. Ini waktu yang terakhir. Setelah ini saya akan ikut Tuhan. Saya bakar semuanya. Apapun yang terjadi ketika saya mengikuti Elia. Mau untung mau rugi. Tidak ada lagi pilihan untuk kembali Pak. Tidak ada lagi pilihan untuk kembali membajak. Seperti waktu murid-murid Yesus. Ketika Yesus mati di atas kayu salib. Hari-hari Yesus sudah mati. Murid-muridnya ngapain? Kembali nelayan. Padahal Tuhan bilang, tinggalkanlah itu. Karena aku akan menjadikan engkau bukan lagi penjala ikan. Tapi menjala manusia. Tapi ketika Yesus mati, karena murid-muridnya terus terngiang-ngiang dengan apa yang selama ini dia tinggalkan, maka ketika itu mereka kembali. Berbeda dengan Elisa. Katakan berbeda dengan Elisa. Ketika Elisa memilih untuk memprioritaskan Tuhan, mengikut sang pemimpin rohani, mengikut sang bapak rohani, mengikut sang pengayom rohani, Elisa bilang saya mau bakar habis. Saya mau tinggalkan semua supaya tidak ada lagi pilihan untuk kembali. Selama ini, ketika kita mengikut Tuhan, ada banyak sekali harta yang tidak kita bakar habis. Dan engkau menjadi
ketika mengikut Tuhan itu hanya sebagai apa istilahnya? Opsi. Kalau terjadi sesuatu yang kurang baik waktu saya mengikut Tuhan, saya masih punya opsi kembali. Ke hartaku yang lama, ke kegiatanku yang lama, ke agendaku aktivitas yang lama. Ada orang di sini? Tapi hari ini saya berdoa, engkau dengan rela, katakan aku dengan rela, membakar semuanya. Dan saya berdoa Roh Kudus mengingatkanmu, memberikan arahan atas hidupmu. Hal-hal apa saja yang selama ini menghalangimu untuk mengikut Tuhan. Kalau Roh bilang, bakar habis, tinggalkan. Engkau dengan kerelaan, katakan dengan kerelaan, membakar habis semua, meninggalkan semua. Hanya untuk ikut Tuhan. Kalau engkau sadari pekerjaanmu, oh Tuhan, tolong kami Tuhan. Saya berharap Roh Kudus menolong hidupmu untuk engkau mulai kembali melihat. Inilah pola yang sesungguhnya. Amin. Kalau engkau dapati aktivitasmu di luar sana mulai menghalangimu untuk mengikuti paling tidak minimal agenda rumah rohani. Relakah saudara seperti Elisa? Meninggalkan semuanya. Bakar habis. Sehingga saudara tidak ada lagi opsi untuk kembali. Terus bagaimana dengan kehidupanku di masa-masa yang akan datang? Elisa tidak lagi memikirkan itu. Karena Elisa tahu sesungguhnya Tuhanlah yang akan memelihara hidupnya. Dia gak hidup dari lembu. Tidak hidup dari bajaknya. Tidak hidup dari ladangnya. Dia hidup dari Tuhan. Katakan dia hidup dari Tuhan. Itu sebabnya betapa penting sekali pengejaran Tuhan. Itu bisa terlihat setiap kali saudara terus memperhatikan, fokus kepada setiap agenda yang sudah Tuhan tetapkan atas gereja ini. Ke depan pelayanan ini akan semakin besar. Kita tidak akan terus berkutat dengan 4 dinding gereja ini saja. Nah, pelayanan ini akan besar. Kegerakan ini akan semakin besar. Visi yang Tuhan sudah taruh atas gereja ini, itu akan terus berjalan Pak, Bu. Dan kalau itu akan berjalan, itu tidak akan lagi terus mengurusi urusan dalam. Urusan keagamawian, urusan kerohanian. Harusnya saudara sudah selesai semua dengan itu. Kenapa? Akan ada banyak sekali yang harus kita lakukan di luar sana. Amin. Dan saya berharap saudara mulai masuk dalam kegerakan yang sama. Tapi untuk masuk dalam kegerakan yang sama, engkau harus rela. Bakar semua yang menjadi penghalang-penghalang. Nah, ini yang kemudian jemaat jadi tidak rela. Kenapa? Karena bagaimana hidupku nanti? Kekhawatiran mulai muncul. Bagaimana masa tuaku nanti? Ketakutan mulai muncul. Bagaimana dengan anak-anakku nanti? Bagaimana dengan masa depan cucu-cucuku nanti? Semua terus berkutat. Semua terus berkutat. Semua terus berkutat. Sehingga engkau jadi tidak bisa memilih yang terbaik. Tapi hari ini sebagai hamba Tuhan, aku berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau tahu mana yang paling baik. Engkau tahu mana prioritas hidupmu. Ketika engkau hanya mengejar Tuhan.
engkau terus mengikuti setiap agenda yang sudah Tuhan tetapkan atas gereja ini, maka Tuhan kemudian juga akan melihat hidupmu, memelihara hidupmu, memprioritaskan hidupmu. Amin. Tapi Elisa harus membakar semuanya ini. Kita tidak tahu seberapa lama waktu dari Elisa pertama kali ikut Elia sampai Elia naik ke surga. Dan Elisa mendapatkan double porsi pengurapan. Kita tidak tahu seberapa lama. Tapi selama itu Elisa terus ikut Elia. Amin. Ayat yang berikutnya. Markus pasal 10 ayat 17. Markus pasal 10 ayat 17. Oh Tuhan. Kita baca dengan kuat 1, 2, 3. Pada waktu Yesus berangkat untuk meneruskan perjalanannya, datanglah seorang berlari-lari mendapatkan dia. Dan sambil bertelut di hadapannya ia bertanya, "Guru yang baik, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Ayat 18. Jawab Yesus, ayat 19. Engkau tentu mengetahui lanjut ayat 20. Tetapi Yesus memandang dia. Hanya satu lagi kekuranganmu. Apa itu? Pergilah, jualah apa yang kau miliki dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin. Kemudian datanglah kemari. Apa yang diresponi oleh anak muda itu? Anak muda yang kaya. Ayat 22. Mendengar perkataan itu, ia menjadi kecewa. Lalu pergi dengan sedihnya. Mendengar perkataan itu, anak muda yang kaya ini menjadi kecewa. Dan sedih. Kenapa? Sebab banyak hartanya. So, perhatikan saya ke depan. Harta tidak melulu soal uang. Atau kelimpahan uang. Kalaupun saudara saat-saat ini hidup berkecukupan. Tapi kalau saudara lihat, apa yang menjadi prioritas utamamu? Apakah kau mengejar uang atau mengejar Tuhan? Karena itulah harta yang sesungguhnya. Kalau engkau mengejar uang, meskipun mungkin engkau tidak ada dalam kelimpahan. Tapi ketika fokus kehidupan sehari-harimu ada di sana. Artinya itulah hartamu. Atau harta juga tidak melulu bicara tentang uang. Bicara tentang dirimu sendiri. Saudara mengerti maksud saya? Bicara tentang egomu, perasaanmu, ambisimu. Apalagi yang sering saya omongin? Keinginan hatimu, kenyamanan hidupmu. Ada orang di sini. Dan engkau terus mengejar itu. Apa yang kau inginkan, itu yang harus terjadi. Bodoh amat mau yang lain dirugikan, yang lain mau diterabas. Bodoh amat, yang penting keinginanku, itu yang harus terjadi. Itu bisa menjadi hartamu juga. Dan ketika anak muda yang kaya ini datang, Tuhan, bagaimana caranya untuk aku hidup kekal? Coba lihat ayat berapa tadi?
Ayat 17. Guru yang baik, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh? Ayat 17. Untuk memperoleh, perhatikan saya. Ternyata punya banyak harta, punya banyak keinginan, punya banyak banyak milik diri sendiri, itu tidak membuat anak muda ini hidup dalam kekekalan. Betul? Karena sang anak muda datang bilang begini, saya punya banyak harta, saya bisa hidup dengan harta saya bisa hidup dengan apa yang saya punya, tapi kok anak muda ini terus datang kepada Tuhan. Dan dia bertanya, Tuhan bagaimana caranya untuk aku hidup kekal? Dan dia pikir perbuatan baiknya, pelayanan-pelayanan yang selama ini dia lakukan, itu sudah cukup untuk membuat dia hidup kekal. Karena Yesus bilang begini, engkau tahu segala perintah Allah. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, jangan mengurangi hak orang, hormatilah ayahmu dan ibumu. Anak muda bilang begini, guru kalau yang itu semuanya sudah kuturuti. Semuanya sudah kulakukan. Seringkali itu juga yang terjadi dalam hidup kita. Tuhan, aku sudah pelayanan ini. Aku sudah jadi aser nih. Aku sudah jadi WL singer nih. Aku tidak berdosa kok. Hidup lurus kok. Saya rajin ibadah kok setiap minggu. Ya kecuali kalau minggu itu hujan Pak. Tuhan. Ya mungkin ya nanti deh kan masih ada minggu-minggu yang lanjut. Kan orang di sini. Saudara masih mengikuti saya. Saudara kalau dapati saudara mulai ngantuk berdirilah. Amin. Supaya tidak ngantuk. Karena kalau ngantuk, nah ini benih dicuri. Ada orang di sini? Saudara masih bisa bersama-sama dengan saya? Tuhan aku sudah pelayanan itu. Aku sudah terlibat dalam grow. Aku sudah terlibat dalam komite. Apalagi yang kurang? Tuhan bilang, kenapa kau tanya kurang? Karena aku pelayanan tapi hidupku terus kekurangan. Aku pelayanan tapi kok aku terus mengalami masalah dengan istri, masalah dengan suami, masalah dengan anak. Ini bukan indikator hidup kekal Tuhan. Aku rela dari pagi sampai pagi ada di gereja. Dari minggu demi minggu ada di gereja. Hari Senin ada di gereja. Selasa ada di gereja. Hari Rabu kemudian dia akan pindah semua barang-barangnya ke gereja. Tinggal di gereja. Aku sudah jadi ketua ini. Aku sudah jadi ketua itu. Apalagi yang kurang untuk aku hidup kekal. Tuhan datang kepadamu. Dan Tuhan berkata, apa yang menjadi hartamu? Apa yang menjadi hartamu? Apa yang Tuhan katakan? Juallah semuanya. Bahkan Tuhan menegaskan di situ. Juallah bukan harta. Tapi apa yang kau miliki. Ini bukan bicara tentang harta saja Pak. Waktu yang kau miliki. Aku habiskan buat apa? Untuk mengejar masa depanku Pak. Untuk mengejar cita-citaku Kak. Untuk mengejar posisi dan jabatan Pak. Oh Tuhan tolong kami Tuhan. Untuk mengejar segenggam nasib Pak. Sehingga apapun agenda yang Tuhan sudah tetapkan atas gereja ini. Engkau skip satu-satu. Skip dulu. Apa ini? PG. Skip dulu lah. Masih ada PG-PG berikutnya kok. Apa ini? Grow. Skip dulu lah. Apa ini? Pertemuan para pelayan. Skip dulu lah. Tapi hari ini Tuhan datang atas kehidupanmu pribadi demi pribadi. Tuhan bilang, apa yang kau miliki sekarang?
Engkau miliki waktu, engkau miliki me time, waktu untuk engkau healing, waktu untuk engkau bersenang-senang, mau healing di luar rumah, mau healing di dalam rumah. Waktu untuk engkau mengejar cita-citamu. Waktu untuk engkau mengejar uang. Bukan berarti setelah ini engkau jadi tidak ngapa-ngapain di luar sana. Itu juga sesuatu yang salah. Itu artinya engkau malas. Engkau tetap bekerja. Tapi bukan itu prioritasmu. Engkau tetap melakukan sesuatu untuk hidupmu. Tapi engkau lakukan bukan betul-betul untuk hidupmu saja. Engkau lakukan untuk Tuhan. Karena untuk hidupmu dia sudah selesaikan. Untuk hidupmu dia sudah kerjakan. Untuk hidupmu semua sudah dia berikan. Jadi apa yang menjadi motivasi hidupmu untuk bekerja? Bukan lagi untuk hidupmu. Untuk dia. Untuk penggenapan kerajaan Allah. Untuk menginvasi surga hadir di tengah-tengah pekerjaanmu. Jadi begitu ada agenda gereja rohani, agenda gereja lokal, agenda rumah rohani, kau tidak lagi skip. Hanya untuk menghabiskan waktu itu untuk mengejar apa yang kau miliki. Untuk mengejar apa yang engkau mau miliki. Ada orang di sini? Saya berdoa saudara cukup terbuka hatinya. Tuhan terus memberikan pewahyuan dalam hidupmu. Dan bukan hanya itu. Setiap kali firman datang. Engkau punya hati yang rela. Katakan aku punya hati yang rela. Amin. Karena kalau engkau tidak segera melatih tubuhmu. Melatih keputusan-keputusanmu. Untuk terus memprioritaskan Tuhan. Sampai kapanpun engkau tidak akan memprioritaskan dia. Engkau akan tetap memprioritaskan hidupmu. Itu pasti. Itu pasti. Pak, tapi saya kerja di hari Rabu. Saya punya bos yang killer. Kalau saya tidak bekerja, dipotong gajinya. Ya ampun. Hanya gara-gara engkau datang PG, perhatikan saya ke depan. Hanya gara-gara engkau datang PG, lalu bosmu yang killer memotong gajimu. Engkau jadi merasa takut di sana. Ada sesuatu yang salah atas hidupmu. Artinya kau terus tergantung dengan sistem Babel. Saudara mengerti apa yang saya maksudkan? Satu kali saya mendengar kesaksian dari jemaat Breakthrough City Church, jemaat dari Pastor Stephen Agustinus. Dia mendapatkan mutasi pekerjaan ke Kalimantan dengan posisi yang sangat strategis, dengan gaji yang sangat besar. Lalu ketika dia mendapatkan tawaran gaji itu, bagi kebanyakan orang, mutasi ke Kalimantan. Kalimantan bukan lagi kota kecil, bukan lagi provinsi tertinggal. Sebagai manusia kebanyakan, mereka dengan senang hati. Meskipun kata-katanya mutasi, tapi posisinya naik, jabatannya naik, otomatis gajinya naik. Apa yang dia lakukan? Dia datang ke Pastor Stephen Agustinus. Dia bilang sama dia, Dad, saya mendapatkan pekerjaan ini. Tapi saya harus keluar kota. Saya tidak bisa lagi memprioritaskan agenda rumah rohani. Di mana saya tertanam di sana. Pastor Stephen bilang, doakanlah. Minta roh menuntun hidupmu. Singkat cerita, dia tidak memilih pekerjaan itu. Dengan resiko terberat dia dipecat. Dan apa yang terjadi? Dia memang tidak memilih pekerjaan itu. Dan apa yang terjadi? Resiko terberat terjadi dalam hidupnya. Dia akhirnya diputus kontrak dengan perusahaan tersebut.
Yang tadinya punya harta, punya pekerjaan, punya gaji, punya harta yang cukup untuk hidupnya. Dengan sekejap mata, dengan sekejap saja, hanya karena memutuskan, memilih, mengikut Tuhan. Dalam sehari tidak ada lagi hartanya. Tapi apa yang dilakukan orang ini? Waktu-waktu yang selama ini dia pakai untuk bekerja. Karena sudah tidak ada pekerjaan, jadi nganggur kan? Betul gak? Jadi nganggur kan nih? Nganggur. Waktu-waktu nganggur dia di rumah, dia pakai untuk mengejar Tuhan. Dia pakai untuk mencari Tuhan. Dia pakai untuk mengejar perkataannya. Menerima firman-Nya. Menerima arahannya. Dan perhatikan saya ke depan. Tuhan adalah Tuhan yang hidup. Ketika engkau mencari, Dia ada. Ketika engkau mengetok, pintu akan dibukakan. Dia hidup dan Dia ada. Kalau kau cari dengan kesungguhan hatimu, engkau cari dengan cara yang benar, Dia ada dan Dia akan memberitahukan apa yang akan terjadi atas hidupmu di masa-masa yang akan datang. Dia akan begitu saja memberitahu. Hikmat Tuhan akan terjadi atas hidupmu. Oh, besok saya harus lakukan ini. Oh, besok saya harus ketemu sama orang ini. Oh, besok tiba-tiba ada saja orang datang mencarimu, membutuhkanmu. Tidak butuh waktu lama. Kurang lebih 2-3 minggu. Orang ini mendapatkan pekerjaan yang jauh lebih baik. Mendapatkan gaji yang jauh lebih tinggi. Dan pekerjaan itu tidak menghalangi dia untuk selalu ada dalam agenda rumah rohani. Beberapa tahun yang lalu setiap kali SNS, retret SNS, itu tidak pernah dilakukan di hari libur Pak. Tidak pernah. Selalu Pastor Stephen Agustino setiap kali retret, biasanya di Bogor, itu pasti di hari-hari biasa, hari-hari kerja, di mana orang lagi kerja. Tapi kalau beliau bilang kita akan retret, apa yang terjadi? Semua pekerjaannya ditinggalin. Jemaat-jemaatnya mau kerja, ya bodo amat lah. Saya ikut dulu agenda rumah rohani. Karena kehidupan kita, katakan kehidupan kita seharusnya tidak bergantung oleh sistem Babel. Amin. Hidupmu sepenuhnya tergantung dari Tuhan. Tuhan bilang, jualah apa yang kau miliki. Apa yang kau miliki sekarang? Waktumu untuk bekerja. Waktumu untuk mencari uang. Waktumu untuk membesarkan anak. Jadi kita gak membesarkan anak dong setiap kali ikut PG. Ajaklah anakmu juga ikut PG. Supaya dia mulai terbiasa ada dalam hadirat Tuhan. Dia mulai terbiasa untuk menerima apapun dari Tuhan. Amin. Kalau itu yang terjadi, saya percaya responmu akan berubah. Kau tidak lagi seperti anak muda yang kemudian menjadi kecewa, menjadi sedih. Karena banyak yang engkau miliki, yang tidak bisa engkau lepaskan untuk Tuhan. Masa lalumu, masa yang akan datang, harapan-harapan yang ada, berikan buat Tuhan. Ini kuncinya di mana? Coba di E. Kita nyanyikan lagu ini bersama-sama. Ini aku, senap milikku, ku serahkan padamu Tuhan. Penyesalan
dan kebanggaan, suka dan duka, semua ku serahkan. Yang telah lalu, yang telah lalu, yang akan datang, hasrat dan harapan yang terbayang, masa depan dan rencanaku, semua ku serahkan dalam tanganmu. Ku persembahkan, ku persembahkan hidupku kepadamu Tuhan, untuk kemuliaan-Mu. Ku berikan hidup ini sebagai persembahan yang berkenan padamu. Saya mau sekali lagi kita nyanyi lagu ini, tapi kita nyanyi dengan tempo yang lebih lambat, sehingga lirik demi lirik itu bukan lagi hanya menjadi lip service atau menjadi karaoke rohanimu, tapi semua lirik lagu yang ada itu menjadi ungkapan hatimu. Katakan ungkapan hatiku, keyakinanku, deklarasiku, pernyataan hidupku hanya untuk Tuhan. Amin. Boleh liriknya sekali lagi ditampilkan. Saya mau engkau mengekspresikan lagu ini. Engkau mau angkat tangan, engkau mau tutup mata, engkau mau menyembah Tuhan. Apapun yang ada dalam lagu ini ekspresikan. Mari sama-sama kita nyanyi dengan keyboard saja. Ini aku, semua milikku, ku serahkan padamu Tuhan. Penyesalan dan kebanggaan, suka dan duka, semua ku serahkan. Yang telah lalu, masa lalu, masa depan, yang akan datang, masa depan anak-anak kami, harapan kami, kami berikan buat-Mu Tuhan, semua milik-Mu Tuhan. Masa depan, bahkan kebanggaan kami Tuhan, rencana kami Tuhan, kami serahkan Tuhan tangan-Mu. Oh, ku persembahkan, ku persembahkan hidupku kepadamu Tuhan, untuk kemuliaan-Mu. Ku berikan hidup ini sebagai persembahan yang berkenan. Ku persembahkan, ku persembahkan hidupku kepadamu Tuhan, untuk kemuliaan. Oh, berikan hidup ini sebagai persembahan yang berkenan pada. Berikan sorak-sorai tepuk tangan buat Tuhan Yesus.
Sekali lagi kita nyanyikan lagu ini dari awal. Katakan, ini aku, semua milikku, ku serahkan padamu Tuhan. Penyesalan dan kebanggaan, suka dan duka, semua ku serahkan. yang telah lalu, yang akan datang, hasrat dan harapan yang terbayang, masa depan dan rencanaku, semua ku serahkan dalam tangan. ku persembahkan. Ku persembahkan hidupku kepadamu Tuhan. Untuk kemuliaan-Mu ku berikan hidup ini Sebagai persembahan yang berkenan. ku persembahkan. Ku persembahkan hidup Kepadamu Tuhan, untuk kemuliaan-Mu ku berikan hidup ini sebagai persembahan yang berkenan padamu. Angkat tanganmu sekali lagi Tuhan. Ini segenap milik kami Tuhan. Mulai hari ini, katakan mulai hari ini. Tidak ada lagi yang menjadi milikku. Katakan dengan kuat, tidak ada lagi yang menjadi kepunyaanku. Semua yang ada dalam hidupku adalah milikmu. Semua yang ada padaku, aku kembalikan untukmu Tuhan. Untukmu Tuhan. Ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus semakin bertambah. Ku bawa hati seluruh hidup kami Tuhan. Penyembahanku, Ku semakin berkurang. Yesus makin Lagi katakan ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang. Yesus makin Ku bawa hati. Kamu yang ada di depan, yang ada di belakang, nyatakan lagu ini buat Tuhan. Ku semakin berkurang. Lagi ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, semakin bertambah. Katakan mengikut Yesus. Oh, itulah kesukaan hati. Katakan dengan iman, ku lepas semua aku untuk mengenal kehendak di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan. ku yakin
anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan. Sekali lagi angkat tanganmu lebih tinggi lagi. Sebagai deklarasimu katakan, mengikut Yesus itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Yesus itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku harta yang berkenan selalu. Ku bawa hatiku, ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Jemaat Tuhan saja katakan mengikut. Oh, ku lepas. Jadikan lagi lebih kuat jemaat Tuhan mengikut itulah kesukaan ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendak di hidupku, mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya jadikan hamba yang kenal selalu. Saya betul-betul merasa lewat penyembahan barusan ada dimensi penyerahan hak yang sedang sama-sama kita bawa di hadapan Tuhan. Yang sama-sama kita serahkan di mezbah Tuhan. Tidak ada lagi hak untuk dihargai, tidak ada lagi hak untuk memiliki ini, hak untuk memiliki itu, hak untuk mengejar ini, hak untuk mengejar itu. Tidak ada lagi, tidak ada lagi.
Semua sudah dibakar habis di mezbah Tuhan. Dan itu berbau harum di hadapan-Mu Tuhan. Hari ini aku berdoa. Aku mewakili setiap jemaat yang ada Tuhan. Kami menyerahkan seluruhnya buat-Mu Tuhan. Tidak ada satupun lagi hak yang ada dalam hidup kami yang masih kami pertahankan Tuhan. Semuanya milik-Mu. Semuanya milik-Mu Tuhan. Oh, Jesus. Layakara. Oh, Jesus. Oh, Jesus. Kami sadar Tuhan, walaupun kami masih bisa hidup sampai saat ini, bukan karena kami rajin untuk bekerja, bukan karena kami pintar, bukan karena kami kuat, bukan karena kami gagah, bukan karena kami mampu Tuhan. Tapi itu semua karena Engkau memberikan anugerah-Mu yang besar atas hidup kami Tuhan. Semua karena anugerah-Mu hari ini ada. Bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu. ku bawa Hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. ku bawa Hatiku, seluruh hidup kami Tuhan. penyembahanku, Ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Katakan mengikut Yesus. itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua aku untuk mengenal kehendak hidupku, mengiring Yesus. Itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba. Kenal selalu. Kasih tepuk tangan yang kuat buat Tuhan Yesus. Amin.